Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Mahmuda dengan nomor induk mahasiswa 18620050048 Fakultas Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia guna mematuhi tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Ibu Fitrah Mulyanti MM. Dalam bahasan kali ini, saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan pengertian hak asasi manusia. Namun sebelumnya, pengertian hak asasi manusia itu terbagi atas pengertian para ahli dan pengertian menurut umum. Yang pertama, saya akan menjelaskan sebagian pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia menurut John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Dengan demikian, maka satu, hak asasi manusia harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahirlah kewajiban. Yang kedua, semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua, pengertian hak asasi manusia menurut Kuncoro Purba Pranoto. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Yang ketiga, pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang keempat, pengertian hak asasi manusia menurut Profesor Dr. Darji Darmo Diharjo SH. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Allah yang Maha Kuasa. Pengertian hak asasi manusia yang kelima menurut Profesor Padmo Wahyono. Hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Itulah sebagian pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang kedua, pengertian hak asasi manusia secara umum. Pengertian hak asasi manusia secara umum adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagian suatu anugerah Allah yang harus dihormati dan dijaga dan dilindungi. Hak asasi manusia sendiri merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Begitu juga upaya penghormatan, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah baik sipil maupun militer, dan negara. Setelah membahas tentang hak asasi manusia, baik menurut para ahli ataupun secara umum, kita akan membicarakan tentang ciri-cirinya. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri-ciri hak asasi manusia sebagai berikut. Yang A, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua, tidak dapat dibagi, yang artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang keempat, universal, artinya
hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, atau perbedaan lainnya. Persamaannya adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. Setelah mengetahui pengertian dan ciri-ciri hak asasi manusia, maka kali ini saya akan membahas tentang macam-macam hak asasi manusia itu sendiri. Macam-macam hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki individu, diantaranya 1. Hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua, hak legal, artinya hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan politik. Yang keempat, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan. Yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Demikianlah pembahasan tentang pengertian hak asasi manusia dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.